Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arsip. Kita ketemu lagi di Arsiparis Berbagi. Sahabat arsip, manajemen arsip dinamis itu meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Ini menjadi tugas, menjadi pekerjaan, menjadi tanggung jawab setiap pencipta arsip. Penyusutan arsip itu kegiatan mengurangi jumlah arsip atau kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 1. Pemindahan, 2. Pemusnahan, dan 3. Penyerahan arsip statis atau arsip permanen ke lembaga yang berwenang. Nah, kali ini saya akan menyampaikan penyusutan arsip dalam bentuk pemusnahan. Pemusnahan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip dengan cara menghancurkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Dan ini menjadi kewajiban setiap pencipta arsip, baik di lingkungan satuan kerja perangkat daerah maupun di lingkungan perusahaan maupun BUMD, khususnya untuk arsip-arsip yang jangka simpannya itu atau yang retensinya itu di bawah 10 tahun. Umur simpannya di bawah 10 tahun. Untuk arsip yang retensinya di atas 10 tahun, di lingkungan pemerintah daerah provinsi maupun di lingkungan kabupaten kota, itu menjadi kewenangan lembaga kearsipan daerah. Sedangkan di badan usaha milik daerah tetap menjadi kewenangan perusahaan. Hanya saja kalau di lingkungan BUMD itu arsip yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun ya, atau retensinya 10 tahun atau lebih, sebelum dimusnahkan oleh perusahaan harus minta pertimbangan terlebih dahulu ke arsip nasional. Untuk di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, setiap SKPD punya kewenangan, punya kewajiban memusnahkan arsip yang retensinya di bawah 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Sedangkan yang lebih dari 10 tahun menjadi kewenangan lembaga kearsipan daerah. Nah, seperti apa tahapan pelaksanaan pemusnahan arsip? Kita kupas dulu yang pemusnahan arsip di lingkungan pencipta, di lingkungan SKPD. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah 1. Penyeleksian arsip
yaitu menyeleksi arsip inaktif itu yang retensinya sudah habis. Gitu. Dan ini menjadi kewajiban unit kearsipan. Yang kedua, hasil penyeleksian ya, itu dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. Jadi menyeleksi arsip inaktif yang masa simpannya sudah habis dan bernasib akhir musnah berdasarkan jadwal retensi arsip, ya, hasil penyeleksiannya dibuat daftar menjadi daftar arsip usul musnah. Gitu. Dan kegiatan pemusnahan ini, sahabat arsip, ini menjadi kewenangan unit kearsipan yang melaksanakan unit kearsipan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh unit kearsipan? Yaitu membentuk tim. Membentuk tim penilai atau panitia penilai arsip. Pembentukan panitia penilai arsip itu dikuatkan ya dalam bentuk surat keputusan ya, SK yang ditandatangani oleh pimpinan pencipta, oleh pimpinan instansi atau pimpinan SKPD. Gitu. Bentuknya SK. Siapa yang menjadi ketua tim? Yang menjadi ketua tim adalah pimpinan unit kearsipan. Siapa itu? Sekretaris. Gitu. Kemudian anggota tim itu terdiri dari siapa saja? Sekurang-kurangnya ada dari pimpinan unit pengolah. Gitu. Yaitu unit pengolah yang arsipnya akan disusutkan atau akan dimusnahkan. Yang kedua, arsiparis. Yang ketiga, ada unsur dari unit kearsipan. Ini sekurang-kurangnya. Jadi susunan panitia atau susunan tim penilai itu sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, kemudian anggota. Ketuanya adalah pimpinan unit kearsipan. Mengapa pimpinannya unit kearsipan? Karena unit kearsipan itu sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan. Kemudian yang kedua, bahwa yang punya kewenangan mengelola arsip inaktif itu unit kearsipan. Itu menjadi ketua. Nanti SK-nya SK Kepala SKPD. Anggotanya pimpinan unit pengolah. Mengapa pimpinan unit pengolah wajib masuk menjadi anggota tim? Karena unit pengolah itu yang lebih tahu sejauh mana arsip itu digunakan. Arsip itu masih digunakan apa tidak? Masih bermasalah apa tidak? Sehingga yang lebih tahu itu unit pengolah. Maka pimpinan unit pengolah harus masuk. Bahkan tidak cukup unit pengolah saja yang menjadi anggota tim penilai arsip atau panitia penilai arsip. Ya. Tetapi bisa yang di bawah pimpinan. Ya. Bisa kepala bidang, atau bisa kepala seksi, atau pelaksana kegiatan. Itu masuk menjadi anggota tim lebih bagus. Bahkan petugas arsip atau arsiparis di unit pengolah perlu masuk menjadi anggota tim. Karena hakikatnya merekalah yang lebih tahu tentang tingkat penggunaan arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan. Kemudian harus ada arsiparis atau petugas arsip. Karena bagaimanapun arsiparis ini dianggap sebagai pegawai yang tahu tentang seluk-beluk arsip.
Itu. Jadi ada unsur unit pengolah, ada unsur unit kearsipan, kemudian ada unsur dari pejabat fungsional. Bagaimana kalau di pencipta arsip atau di SKPD belum ada arsiparis? Maka melibatkan petugas pengelola arsip. Gitu. Nah, ini tim penilai. Sekali lagi, ini sekurang-kurangnya. Gitu. Seandainya pencipta arsip akan melibatkan instansi ya, dari luar, gitu. Misalnya akan melibatkan dari inspektorat, karena yang akan diusulkan musnah terkait dengan dokumen-dokumen pengawasan, atau akan melibatkan dari badan kepegawaian, karena yang akan diusulkan musnah arsip menyangkut masalah kepegawaian. Gitu. Atau kalau terkait dengan masalah keuangan dapat mengikut sertakan dari dinas keuangan. Silakan saja. Karena pada hakikatnya semakin banyak anggota tim itu akan semakin bagus. Karena akan semakin banyak pertimbangan-pertimbangan yang masuk. Untuk bersama-sama menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Karena kalau sampai salah dalam menentukan vonis, itu akan berakibat fatal. Gitu. Itu jadi yang kedua, pembentukan tim. Berikutnya, setelah tim terbentuk, maka tugas tim itu apa? Melakukan penilaian. Apa itu kegiatan penilaian? Yaitu menganalisa arsip-arsip yang diusulkan musnah, itu apakah betul-betul sudah waktunya untuk dimusnahkan atau belum? Gitu. Syarat arsip boleh dimusnahkan itu ada 4. 1. Bahwa arsip itu sudah habis umur simpannya berdasarkan JRA dan dinyatakan musnah. Gitu. Yang pertama, habis masa simpannya berdasarkan JRA. Kemudian yang kedua, dinyatakan musnah oleh JRA. Itu. Dan yang ketiga, bahwa arsip itu tidak sedang digunakan dalam proses penyelesaian perkara. Ini. Yang keempat, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Itu. Bahkan di buku pemusnahan arsip di lingkungan Pemda itu disebutkan ada yang kelima, tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Itu syarat arsip itu baru boleh dilakukan pemusnahan, baru boleh dimusnahkan apabila syarat ini terpenuhi. 1. Habis umur simpan. 2. Dinyatakan musnah berdasarkan JRA. Yang ketiga, tidak sedang digunakan dalam penyelesaian perkara. Yang keempat, ya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Yang kelima, tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Bahkan ada yang keenam, sama sekali sudah tidak memiliki nilai kegunaan, baik oleh pencipta maupun oleh pihak lain. Itu. Arsip yang memiliki nilai guna sekunder, itu, atau arsip itu sudah tidak digunakan oleh pencipta, tetapi berguna untuk pihak lain, artinya memiliki nilai guna berkelanjutan, atau nilai guna sekunder, itu tidak boleh dimusnahkan. Dia akan menjadi arsip statis. Jadi belum tentu arsip itu sudah tidak digunakan oleh pencipta kok terus dimusnahkan. Itu tidak boleh. Harus dianalisa kembali, itu berguna bagi pihak lain apa tidak.
Ini namanya penilaian. Dan itu tugas utamanya tim seperti itu. Nah, hasil kerja tim penilai ini ya, dituangkan dalam satu notulen rapat. Ya, notulen rapat tim penilai. Yang kedua, dituangkan dalam surat pertimbangan. Ya, surat pertimbangan pemusnahan itu. Semacam surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa arsip-arsip tersebut setelah dilakukan penilaian sudah waktunya, sudah layak untuk dimusnahkan. Gitu. Sehingga hasil kerja tim itu dibuktikan, satu, notulen rapat tim, kemudian yang kedua, surat pertimbangan. Tahap berikutnya, dari notulen rapat, dari surat pertimbangan yang dibuat oleh tim penilai, itu, maka pimpinan SKPD, ya, pimpinan instansi pencipta, itu mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan. Itu kemana? Kalau di tingkat provinsi berarti ke gubernur, lewat lembaga kearsipan daerah. Kalau di tingkat kabupaten kota ya ke bupati atau ke wali kota, minta persetujuan. Kemudian nanti akan diproses oleh lembaga kearsipan daerah. Ya, lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi atau lembaga kearsipan daerah tingkat kabupaten kota. Ya, lembaga kearsipan yang memproses sampai keluarnya surat persetujuan kepala daerah, gubernur atau bupati wali kota. Setelah surat persetujuan itu turun, ya, sudah disetujui oleh gubernur atau bupati atau wali kota, selanjutnya pimpinan SKPD ya, mengeluarkan SK penetapan pemusnahan. Jadi SK penetapan pemusnahan itu yang membuat, yang menetapkan adalah pimpinan pencipta. Ya. Pimpinan SKPD atau OPD. Gitu. Setelah surat keluar, ya, surat penetapan keputusan, itu baru dilakukan eksekusi pemusnahan. Itu. Eksekusi pemusnahan. Gitu. Di dalam pelaksanaan pemusnahan ini, ya, ketika eksekusi itu dilakukan, harus dibuat berita acara, yaitu berita acara pemusnahan. Ya. Berita acara itu ditandatangani oleh pimpinan, ya, oleh pimpinan SKPD, ya, oleh pimpinan pencipta itu, dan disaksikan oleh tim penilai itu, khususnya disaksikan oleh bidang hukum dan atau bidang pengawasan, ya, atau disaksikan oleh biro hukum kalau tingkat provinsi, kalau tingkat kabupaten kota oleh bagian hukum, ya, atau disaksikan oleh lembaga pengawas yaitu inspektorat. Itu menjadi saksi. Mengapa ini diperlukan? Karena memusnahkan arsip, arsip itu kan sebagai barang bukti. Jadi memusnahkan arsip itu memusnahkan barang bukti yang itu akan berakibat hukum. Gitu. Ya. Itu. Ini berita acara. Itu. Jadi eksekusi pemusnahan itu harus dibuktikan dengan berita acara. Nah, sahabat arsip, pemusnahan arsip itu hakikatnya memusnahkan arsip secara total. Total itu tidak dikenali lagi baik fisik maupun informasinya. Itu. Maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan bagaimana untuk menghancur leburkan arsip itu sampai tidak dikenali lagi baik fisik maupun informasinya. Satu,
bisa dibakar. Ya, bisa dibakar. Ya. Tetapi untuk memilih alternatif ini, sahabat arsip harus mempertimbangkan lingkungan. Mempertimbangkan lingkungan. Itu. Di samping itu, membakar arsip, apalagi dalam jumlah yang besar, itu bukan pekerjaan yang mudah. Harus diantisipasi bahwa kalau arsip yang itu medianya kertas, kalau itu jumlahnya banyak, yang luar sudah terbakar, belum tentu nanti yang dalam terbakar. Maka harus hati-hati kalau metode ini yang dipilih. Yang kedua, bisa dengan cara dicacah, yaitu arsip dimasukkan di mesin pencacah sehingga menjadi potongan-potongan kertas yang kecil-kecil itu. Yang ketiga, pilihan yang ketiga yaitu dengan cara kimiawi, didaur ulang, dibuat bubur kertas. Bagaimana kalau ketiga cara ini tidak mungkin dilakukan? Ya, karena di daerahnya tidak mungkin untuk dilakukan dengan cara dibakar karena dekat dengan lingkungan hutan sehingga nggak mungkin dibakar. Akan dicacah, tidak ada mesin pencacah. Kemudian akan didaur ulang secara kimiawi karena itu harus menggunakan pihak ketiga. Di suatu daerah tidak ada pihak ketiga yang sanggup untuk melakukan itu. Ya. Karena pemusnahan arsip dengan cara didaur ulang ini memang tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena untuk membuat kertas itu menjadi bubur kertas itu diperlukan satu alat ya. Selain alat juga zat kimia yang itu tidak setiap orang bisa memperoleh. Harus perusahaan yang punya lisensi dan seterusnya. Masih ada pilihan lain, sahabat arsip, misalnya dengan cara dikubur. Ya, dengan cara dikubur. Tetapi harus hati-hati, seandainya itu harus dilakukan dengan cara dikubur karena nggak ada pilihan lain, maka harus ada jaminan bahwa arsip itu tidak memungkinkan untuk diambil kembali. Ya, maka harus yang dalam. Ya, nguburnya harus yang dalam. Bagaimana kalau itu tidak memungkinkan untuk dilakukan? Kalau dengan sangat terpaksa karena memang tidak ada pilihan lain, ya itu bisa direndam, ya, bisa direndam atau bisa direndam atau dimasukkan ke laut seandainya memang di situ di daerah yang dekat laut dan tidak ada pilihan lain. Sekali lagi, kalau tidak ada alternatif lain. Tapi mudah-mudahan pemusnahan arsip dengan cara dikubur, dengan cara direndam di laut ini tidak kita lakukan. Mudah-mudahan ada 3 cara itu yang bisa kita lakukan. Pilihannya itu. Oke, jadi itu. Nah, dari tahapan-tahapan pelaksanaan pemusnahan ini, sahabat arsip, setiap tahapan akan tercipta dokumen. Ya. Pertama, tadi ada pembentukan panitia. Ya, maka ada dokumen surat keputusan pembentukan panitia penilai arsip. Itu dokumen pertama. Yang kedua, ada notulen rapat tim penilai. Ya. Yang ketiga, ada surat pertimbangan. Ya. Yang keempat, ada surat persetujuan dari gubernur atau bupati atau wali kota. Ya. Yang kelima, ada surat penetapan pemusnahan. Ya. Yang keenam, ada berita acara pemusnahan. Yang tentu itu dilampiri dengan daftar arsip yang dimusnahkan. Itu ada 7 macam dokumen. Dan yang kedelapan,
ketika pemusnahan itu dilakukan oleh pihak lain, ya, oleh pihak lain, misalnya pemusnahannya dengan cara didaur ulang secara kimiawi, dibuat bubur kertas, itu mau tidak mau menggunakan pihak lain, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri, maka itu dibuat surat perjanjian, ya, antara instansi pencipta yang memusnahkan arsip dengan pihak yang akan melakukan eksekusi arsip. Ada surat perjanjian. Gitu. Jadi itu dokumen-dokumen pemusnahan. Yang itu menjadi arsip vital, sahabat arsip. Arsip vital itu arsip kelas 1, arsip yang sangat penting. Karena dokumen pemusnahan ini menjadi gantinya arsip yang sudah dimusnahkan. Itu. Bahkan dokumen pemusnahan ini, sahabat arsip, kedepannya akan menjadi arsip statis. Ya, kedepannya akan menjadi arsip statis. Itu. Karena bagaimanapun ini menjadi gantinya arsip yang dimiliki oleh pencipta, ya. Kemudian arsip itu sudah dimusnahkan. Ya, ini. Jadi ini tahapan pelaksanaan pemusnahan arsip yang retensinya di bawah 10 tahun, ya, di bawah 10 tahun, kurang dari 10 tahun, dan itu menjadi kewajiban setiap pencipta arsip. Ya, kewajiban. Artinya apa? Ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh pencipta, oleh SKPD, tentu dalam pengawasan kearsipan akan menjadi temuan. Karena pemusnahan ini harus dilakukan bukan semata-mata untuk efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kearsipan. Ada tujuan yang mulia selain itu, sahabat arsip, yaitu apa? Penyelamatan arsip statis. Karena melalui kegiatan pemusnahan yang di dalamnya ada tahapan penilaian, dari tahapan penilaian itu akan terseleksi, ya, akan terseleksi arsip-arsip yang bernilai guna informasional, yang bernilai guna kebuktian, yang bernilai guna kesejarahan, yaitu arsip statis, arsip permanen. Gitu. Jadi bukan tidak sekedar untuk efisiensi, ya, tetapi juga penyelamatan arsip yang bernilai guna tinggi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Arsiparis Berbagi, ya, berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.